Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini saya bisa duduk di sini berhadapan dengan kalian semua orang-orang hebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa hadir di tempat ini. Karena berkat beliau pula kita yang berada di zaman jahiliyah dan kita bisa hadir dan kita bisa ada di zaman yang terang benderang ini yang adanya iman dan Islam. Saya dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3, yakni Bella Safitri sebagai moderator, begitu pula dengan rekan saya Devi Rahinata sebagai pembaca, dan begitu pula teman saya yaitu Tino Juanda sebagai pembaca sekaligus penutup. Saya di sini akan menyampaikan tentang kaidah-kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah ialah gabungan dari kata kaidah dan usuliyah. Kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan bahasa kaidah yang artinya patokan atau pedoman dan titik tolak. Adapun usuliyah berasal dari kata al-asal yang artinya pokok, dasar ataupun dalil sebagai landasan. Jadi, kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil-dalil syarak yang bertitik tolak pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam penggalian hukum. Kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbatiyah atau biasa orang menyebutnya dengan kaidah lughawiyah. Dari penjelasan yang di atas yang sudah saya simpulkan bahwa kaidah usuliyah merupakan sejumlah peraturan untuk menggali dalil-dalil syarak sehingga didapatkan hukum syarak dari dalil-dalil tersebut. Dan kaidah usuliyah ini juga merupakan kaidah yang berhubungan dengan masalah kebahasaan yang di dalamnya tidak berbicara sama sekali tentang fikih. Karena itu di dalamnya hanya berhubungan dengan masalah kebahasaan saja yang telah disepakati oleh semua para ulama mazhab dan dijadikan pijakan ulama tentang hukum. Selanjutnya yakni jenis-jenis kaidah. Jenis-jenis kaidah yang pertama yaitu amar dan nahi. Kalian pasti belum tahu, maka di sini saya akan menjelaskannya. Apa itu amar? Menurut jumhur para ulama usul, definisi amar adalah lafaz yang menunjukkan tuntunan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Amar menurut bahasa berarti yaitu perintah, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan meminta kerja dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah, atau dapat didefinisikan sebagai suatu tuntunan atau perintah untuk melakukan suatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Lanjut yaitu hukum amarnya itu ialah menunjukkan hukum wajib seperti perintah untuk melakukan sholat, melakukan zakat, seperti itu, untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan sebagai anjuran dan sebagai ejekan dan penghinaan. Lanjut yaitu pengertian nahi. Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan nahi sebagai larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatannya, yang dengan kalimatnya menunjukkan atas hal itu jika lafal khusus yang terdapat dalam nas syaraknya berbentuk nahi atau bentuk berita yang bermakna larangan, maka berarti haram. Jika berbeda dengan amar yaitu perintah, sedangkan nahi yaitu larangan. Menurut ulama usul,
Ada mendefinisikan nahi adalah kebalikan dari amar tadi. Begitu pula dengan saya penjelasan tadi, menunjukkan tuntunan untuk meninggalkan sesuatu atau tuntunan yang mesti dikerjakan dari atasan kepada bawahan. Namun, para ulama usul banyak yang bersepakat bahwa nahi itu seperti juga amar dapat digunakan dalam berbagai banyak arti. Hukum nahi bisa menunjukkan hukum haram sebagai anjuran untuk meninggalkan atau untuk menyatakan permohonan dan penghinaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pranita. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Yang kedua, am dan has. A. Pengertian am. Am menurut bahasa artinya merata, yang umum, sedangkan menurut istilah artinya lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Dengan pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. B. Hukum am. Para ulama sepakat bahwa lafaz am yang disertai karinah atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah qat'i dilalah. Mereka pun sepakat bahwa lafaz am yang disertai karinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksudnya itu khusus mempunyai dilalah yang khusus pula. Yang menjadi perdebatan pendapat di sini ialah lafaz am yang mutlak tanpa disertai suatu karinah yang menolak kemungkinan adanya taksis atau tetap berlaku umum yang mencakup satuan-satuannya. C. Pengertian has. Has ialah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, has itu kebalikan dari am. Menurut istilah, definisi has adalah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis seperti lelaki. Dengan pengertian lain, has juga adalah lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan suatu individu yang satu perseorangannya, seperti seorang laki-laki, atau menunjukkan kepada sejumlah individu. D. Hukum has. Hukum has secara garis besar adalah bahwasanya apabila ada nas syar'i, maka ia menunjukkan dengan dalalah yang qat'i terhadap maknanya yang khusus yang ditetapkannya untuknya secara hakikat. Sedangkan hukum bagi madlulnya atau yang ditunjukinya tetap secara pasti, bukan dengan jalan yang kuat. Materi pembahasan selanjutnya yaitu B. Urgensi kaidah usuliyah. Secara global, kaidah-kaidah usul fikih bersumber dari atau Al-Quran dan Sunnah, akal atau prinsip-prinsip dan nilai-nilai, dan bahasa atau usul at-tahil al-lugawi. Kaidah usuliyah itu berkaitan dengan bahasa. Dalam pada itu, sumber hukum adalah wahyu yang berupa bahasa. Oleh karena itu, kaidah usuliyah berfungsi sebagai alat untuk mengganti ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa atau wahyu itu. Mengetahui kaidah usuliyah dapat mempermudah faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Menurut Dr. Andes Beni Ahmad Saibani MSI mengemukakan bahwa kaidah usuliyah itu sangat penting karena kaidah usuliyah itu merupakan alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah usuliyah merupakan modal utama memproduk fikih. Tanpa kaidah usuliyah, pengalaman hukum Islam cenderung belum semuanya mengelupas jenis-jenis hukum suatu perbuatan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami. Yang selanjutnya adalah contoh kaidah usuliyah. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Dalil kaidah ini antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
wa laisa 'alaikum junahum fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Artinya, tidak ada dosa terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Contoh, apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah, meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah tetapi merupakan akad jual beli. Selanjutnya adalah ad-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 231 dan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah mengatakan la darara wala dirara, tidak boleh ada bahaya dan menimbulkan bahaya. Contoh, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Selanjutnya al-'adatu muhakkamah, adat kebiasaan dapat menjadi rujukan hukum. Dasar kaidah ini adalah firman Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, artinya dan pergaulah mereka secara patut. Hadis Rasulullah yang artinya apa yang kaum muslim anggap baik maka baik pula menurut Allah, dan apa yang kaum muslim anggap buruk maka buruk pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad. Contoh, transaksi kurs mata uang shorf, penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari, kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dasar kaidah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan sholat, lalu berkata kepadanya, engkau telah hadas. Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah atau membatalkan sholatnya sampai orang sholat tersebut mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Contoh, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000, sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000, maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Selanjutnya yang kelima adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Al-masyaqqah berarti at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran, sedangkan at-taysir berarti kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan safar, sakit atau marid, terpaksa yang membahayakan kehidupan, lupa, tidak tahu, kekurangan manapun, bertindak hukum. Dasar kaidah ini adalah surah Al-Baqarah ayat 286 dan surah Al-Hajj ayat 78. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya Allah tidak suka membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatannya yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan mereka kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Selanjutnya adalah surah Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa tabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min kharaj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a ala nas fa aqimus sholata wa atuz zakah wa tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu. Dan agama, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasulullah SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan memperteguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Contoh, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak dan hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran.